Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah lulus di tahap 1. Kali ini saya akan mengupdate tentang bukti yang diajukan oleh Kemendikbud terkait masih banyaknya daerah yang mengelak untuk melakukan pemberkasan guru P3K. Nah, tentu bukti ini akan menyebabkan pemberkasan akan segera dilaksanakan di minggu kedua Desember ini. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan tertunda dan terlambatnya pemberkasan untuk guru P3K tahap 1 ini, ya, guru honorer tidak yakin gaji P3K ada di Pagu dan Alokasi Umum 2021. Disebutkan itu hanya harapan palsu. Mana di Kebumen salah satunya, guru honorer yang sudah lulus sudah menjumpai pemerintah daerahnya yang menyebutkan bahwa gaji untuk P3K belum ada diterima di kas daerah. Menanggapi hal ini, sudah banyak sekali ditegaskan oleh Kemendikbud. Bahkan baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud sodorkan bukti gaji P3K di Pagu dan Alokasi Umum 2021. Yang mana ini kalau secara umum se-Indonesia anggarannya 19 triliun. Dikutip dari JPNN, pengangkatan P3K guru 2021 terkesan alot karena Pemda beralasan tidak ada anggaran. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbud bahkan berkali-kali menegaskan anggaran gaji P3K 2021 sudah masuk dalam Pagu dan Alokasi Umum tahun ini. Mendikbud Pak Nadiem Makarim dalam raker 1 Desember lalu juga kembali mengingatkan Pemda bahwa Pagu dan Alokasi Umum 2021 untuk gaji P3K tidak bisa digunakan untuk lainnya. Pernyataan Pak Nadiem ini dibuktikan dengan surat yang bernomor S98PK 2021 tertanggal 25 Juni 2021 ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Pak Astera Primanto Bakti. Di surat Kemenkeu sudah jelas bahwa gaji P3K guru sudah masuk Pagu Dana Alokasi Umum 2021. Dana itu enggak boleh digunakan untuk lainnya, kata Pak Nadiem. Pernyataan Pak Nadiem yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada 1 Desember menimbulkan pro kontra di kalangan guru honorer yang lulus formasi P3K tahap 1. Mereka tidak yakin apa yang disampaikan Pak Nadiem Makarim itu sesuai fakta. Terlalu banyak wacana nih, eksekusinya belum, ujar Ketua Forum Guru Honorer K2 DKI Jakarta, Bu Nurbiti. Beliau menambahkan, apabila anggaran tidak ada, pemerintah seharusnya tidak membuka rekrutmen P3K 2021 secara besar-besaran. Menurutnya itu sama dengan memberi harapan palsu pada banyak orang. Beliau mempertanyakan saat ini bagaimana Pemda memproses NIP P3K apabila tidak ada juknis. Sementara yang sudah ada edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya untuk P3K dan guru. Guru mengisi daftar riwayat hidup atau DRH di SSCASN saja masih belum jelas. Pusing mumet kami, ujar Bu Nur. Beliau melanjutkan, bila memang anggaran gajinya telah masuk Pagu DAU 2021, seharusnya tidak ada daerah yang beralasan memperlambat proses nomor induk P3K. Jangan seperti lempar bola semua hingga honor K2 yang lulus dirugikan. Kalau sudah masuk dana alokasi umum, artinya anggaran berjalan di 2021 harus tersalurkan. Jika tidak, kemana aliran dananya, ucap Bu Nur. Ya, ini menjadi polemik. Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pemberkasan di tahun ini, tentu ya sesuai dengan keluarnya nomor induk, penggajiannya di Januari 2022 nanti. Sehingga tentunya dengan dana yang sudah masuk di daerah, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak ada alasan bagi Pemda untuk menunda-nunda pemberkasan ini. Sebab disampaikan penggunaannya itu harus sesuai dengan undang-undang. Nah, oleh karena itu kemudian Kemendikbud menyampaikan bahwa dana alokasi umum untuk gaji P3K sudah ada di daerah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah Jawa Barat, Pagu dana alokasi umum yang sudah ditransfer adalah satu, ini untuk Provinsi Jawa Barat, formasi guru P3K sebanyak 24.559, jumlah anggarannya sudah dikirim 459,9 miliar. Ini data dari Kemendikbud. Lalu yang kedua, Kabupaten Bandung, formasi 9.496, ini belum terisi semua Bapak Ibu sekalian, masih ada yang terisinya nanti di tahap 2 dan tahap 3. Jumlah anggarannya 177,8 miliar. Begitu juga untuk Kabupaten Bekasi dengan formasi dibuka 8.098, jumlah anggaran yang disediakan adalah 191,6 miliar rupiah. Keempat, Bogor itu formasi 14.881, jumlah anggaran 278,7 miliar. Kabupaten Ciamis formasi 3.992, anggaran 74,8 miliar. Kemudian Cianjur formasi 9.582,
anggaran 179,4 miliar rupiah. Yang ketujuh, Cirebon Farmasi 6.193, anggaran 115,97 miliar. Garut Bapak Ibu sekalian Farmasi 10.216, anggaran 191,3 miliar. Kabupaten Indramayu dengan Farmasi 5.955, anggaran 111,5 miliar. Lalu Kerawang Farmasi 7.167, anggaran 134,2 miliar. Kuningan dengan Farmasi 3.413, jumlah anggaran 63,9 miliar. Lalu Majalengka Farmasi 3.880, anggaran 72,7 miliar. Purwakarta Farmasi 3.130, anggaran 58,6 miliar. Subang Farmasi 5.300, anggaran 99,3 miliar. Lalu Sukabumi Farmasi 9.179, anggaran 171,9 miliar. Lalu dilanjutkan Sumedang dengan Farmasi 3.239, anggaran 60,7 miliar. Untuk Tasikmalaya 6.158, anggaran 115,3 miliar. Bandung, Kota Bandung Bapak Ibu sekalian, Farmasi 4.377, kemudian anggaran 81,97 miliar. Bekasi dengan jumlah Farmasi 4.476, anggaran 83,8 miliar. Bogor dengan ini kota 2065, jumlah anggaran 38,7 miliar. Cirebon 822, anggaran 15,4 miliar. Lalu Depok 3.102 Farmasi, anggaran 58,1 miliar. Kemudian Sukabumi ya jumlah Farmasi 906, jumlah anggarannya 16,97 miliar. Disusul Tasikmalaya dengan jumlah Farmasi 1.378, anggaran 25,8 miliar. Lalu Cimahi 821 Farmasi dengan anggaran 15,4 miliar. Banjar dengan Farmasi 403, anggaran 7,5 miliar. Kemudian Bandung Barat dengan Farmasi 4.873, anggaran 91,3 miliar. Lalu Kabupaten Pangandaran Farmasi 1.651, maka anggarannya 30,9 miliar. Nah, ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Pak Isa sebelumnya di rapat kerja dengan DPD. Sehingga kemudian dengan ini ya sama seperti daerah lain barangkali tidak ada lagi seharusnya alasan bagi Pemda untuk menunda ini. Oleh karena itu tentunya seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi, anggaran yang sudah ada di dana alokasi umum tidak bisa dipergunakan untuk keperluan yang lain. Seharusnya jangan sampai seperti daerah yang sudah disebutkan ini kembali disebutkan oleh Kemendikbud untuk depan ya, karena masih menundanya proses pemberkasan untuk guru yang sudah lulus di tahap 1. Nah, ini barangkali informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.